Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di tengah-tengah kami nih yang sangat luar biasa nih, Pak Dokter Hewan Pak Supri ya, sama Pak Dokter Hewan Sodirun ya, dari Balai Veteriner Subang ya. Kemudian Pak Dokter Hewan Supri ini Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner ya. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Veteriner, aduh, sering kali, udah 1 tahun kadang-kadang susah juga nih. Kebetulan pada situasi kondisi saat ini lagi di pasar hewan ya. Kebetulan lagi monitoring dengan suasana kejadian penyakit mulut dan kuku ya, sebagai tanggung jawab profesi bidang kesehatan, dan hadir ini sangat luar biasa dari Veteriner Subang sama Dinas Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa setiap hewan-hewan yang masuk ke pasar hewan Kabupaten Sumedang. Ya. Mudah-mudahan ini yang sudah terjadi dan ada di salah satu kabupaten tidak menyebar ke Kabupaten Sumedang. Silakan Pak Dokter Hewan Pak Dohe, Pak Supri untuk menyampaikan ini harapan, kemudian situasi yang terjadi pada saat ini mengenai penyakit mulut dan kuku atau dikenal dengan PMK. Ya, intinya begini, PMK itu adalah penyakit hewan menular yang sangat-sangat menular pada hewan ruminansia yang bertubuh. Tapi masyarakat saya himbau untuk tenang-tenang saja karena ini tidak bersifat zoonosis. Tidak bersifat zoonosis. Jadi semua produk yang itu sepanjang itu bisa diolah dengan baik itu aman lah. Aman artinya begini. Ketika produk itu tidak diolah dengan baik, itu bisa menjadi pembawa buat hewan lainnya, bukan buat manusia, bukan buat kesehatan manusia, ya, tapi betul. buat hewan lainnya. Tapi kalau misalkan diolah dengan baik, itu bisa ditransportasikan dan ya insya Allah aman-aman saja lah. Jadi masyarakat aman, silahkan mengkonsumsi daging, silahkan mengkonsumsi susu. Terkait dengan apa yang sedang ramai sekarang, terkait dengan situasi PMK, saya tekankan pemerintah itu sekarang sedang berusaha keras bagaimana penyakit ini tidak menular ke wilayah-wilayah yang lainnya. Kita berusaha keras bagaimana ini adalah salah satu bentuk pengawasan kami. Ini upaya ini sebagai salah satu bentuk dari kerja keras kita bagaimana memonitor transportasi hewan baik itu dari Jawa Timur atau dari Jawa Tengah ke wilayah Jawa Barat. Jadi insya Allah ada apalagi kita 2 bulan yang akan datang menghadapi Hari Raya Idul Adha. Ya kita berusaha lah, cuman kita juga mohon kerjasamanya dari teman-teman pedagang, teman-teman dari Atlantik, dari yang biasa melalui lintasan. Mari kita sama-sama bekerja sama, mari kita sama-sama berkolaborasi untuk sama-sama mengendalikan penyakit ini biar tidak ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Ya. Itu saja mungkin. Pak Supri, atau ciri-cirinya yang sering terjadi ada dari physically daripada sapi itu sendiri gimana nih? Ada penyakit mulut dan kuku, PMK. PMK, penyakit mulut dan kuku. Ciri-ciri yang paling kentara adalah biasanya terjadi air liur yang berlebihan. Itu sebabnya karena ada banyak erosi, banyak lesi di gabar rusuh lah upami jalmi mah. Gabar rusuh itu di mulut, di lidah dan segala macamnya sehingga si hewan menjadi berhenti atau air liur berlebihan. Kemudian suhu meningkat 39 sampai 41 derajat Celcius. Kemudian itu diikuti dengan pincangan pada kaki karena di kaki itu ada luka. Ada luka di bagian teracap kakinya.
Dan biasanya pada sekumpulan orang, maksudnya sekumpulan hewan itu tidak bersifat individu, tapi sifatnya massal. Jadi karena apa? Karena sifat penularannya itu sangat mudah sekali. Bahkan pada satu populasi, pada satu sekumpulan itu bisa 100% itu terkena. Artinya morbiditasnya, tingkat kesakitannya 100%. Iya. Meskipun tingkat kematiannya itu rendah. Tingkat kematian rendah hanya 1-5%. Tapi tingkat morbiditasnya itu kenapa ini menjadi salah satu penyakit yang menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi. Karena kalau misalkan ini menimpa pada sapi perah. Di Sumedang ada sapi perah, di Tanjung Sari banyak sapi perah, ada sekitar 2.500 ekoran. Kalau penyakit ini bisa sampai ke sapi perah, produksi susu itu bisa drop sampai 80%. Jadi hanya tinggal 20%. Bisa kita bayangkan yang produksi susu dalam negeri saja hanya 20% mensubsidi dari kebutuhan nasional. Sekarang ketika harus penyakit ini ada pada sapi perah, bagaimana bisa kita bayangkan kerugian yang akan ditimbulkan oleh penyakit ini sangat tinggi. Jadi mari kita sama-sama mengendalikan penyakit ini, baik dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten, atau dari teman-teman dari pemerintah pusat yang saat ini ada diwakili oleh teman-teman dari BPS Subang. Ini kita Pak, apakah PMK ini berlaku hanya untuk hewan sapi aja? Kalau ke binatang lain seperti domba itu masuk juga enggak? Semua hewan berkuku belah masuk, bisa Semua? tertular. Jadi sapi, domba, kambing, onta, babi. Bahkan kalau misalkan ada populasi babi itu bisa sebagai sifatnya kalau tidak salah amplifier virus ya, bahasa dulunya. Jadi sebagai amplifier virus yang bisa menghasilkan virus dalam jumlah yang sangat banyak di dalam tubuhnya. Jadi kedua terindikasi Itu bisa terkena. peluangnya sangat dimungkinkan untuk kena PMK ya. Pak Dokter, Pak Sofiun, apa yang tadi sudah dibahas sebagai ke Kabupaten Sumedang? Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh pimpinan kami, kebetulan kami dari Balai Kesehatan Subang dengan wilayah yang di Provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten, yang wajib untuk memantau pergerakan perkembangan penyakit PMK ini, sehingga kami dukung penuh kegiatan dari dinas baik provinsi maupun kabupaten, dan kami hari ini pun ke Pasar Tambak Sari Sumedang dalam rangka ikut memantau hewan-hewan ternak sapi terutama untuk melihat apakah kemungkinan sudah ada penyebaran itu yang pertama. Yang kedua, kami juga bukan hanya ikut memonitor atau memantau, tapi kami 24 jam siap apabila ada laporan dari masyarakat, mungkin laporannya melalui dinas, ada kasus hewan kematian atau sakit yang menjurus kewabah kurang dari 24 jam kami akan turun. Itu bentuk pelayanan kami, artinya bahwa bukan hanya menunggu pulang, tapi pada hari ini kita juga bersama dinas ketahanan pangan dan peternakan untuk menjemput pulang seperti itu juga kami dalam rangka untuk memonitor, memantau kemungkinan apabila ada terjadi penyebaran penyakit PMK. Itulah Bapak dan sekalian bagaimana tugas dan fungsi kami, bagaimana agar penyakit ini tidak meluas, terutama terhadap hewan-hewan yang lain di Kabupaten Sumedang. Saya ucapkan terima kasih Pak Dr. Hewan Supri, Pak Solirun yang telah aktif secara langsung untuk penanganan penyakit hewan, penyakit mulut dan kuku yang mudah-mudahan tidak tersebar di Kabupaten Sumedang, dan terutama masyarakat yang ada di Sumedang jangan cemas karena ini tidak menular terhadap manusia, tapi memungkinkan menular terhadap binatang yang lain. Dan justru pemerintah pada saat ini baik dinas
peternakan provinsi, dari Balai Veteriner Kabupaten Subang dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Subang pada saat ini berupaya semaksimal mungkin PMK tidak menular di Kabupaten Subang. Terima kasih semuanya.